Bab 949. Binatang Dewa Kedua. Jurus 13 Tebasan ke-10. Cahaya pedang di kepala Erikkin melonjak, dia melambaikan tangannya dan menebas dengan pedang yang ganas. Cahaya pedang besar itu menyerupai gunung, melesat menembus langit. Pembuluh darah di Marto Zhao seolah ingin meledak, wajahnya memerah, dan dia merasakan ketajaman pedang mendekat. Erikkin sialan. Di Marto Zhao meraung ke langit. Erikkin menggunakan metode yang sama untuk menangani dirinya sendiri, tetapi dia tak bisa dibodohi dua kali. Bumem. Cahaya pedang besar itu tiba-tiba jatuh dan menghantam tubuh di Marto Zhao dengan keras. Karena rantai energi vitalitas, di Marto Zhao terikat erat dalam kehampaan, bahkan tidak dapat jatuh ke tanah untuk mengeluarkan tenaga. Tubuhnya berada di udara, sepenuhnya menahan serangan cahaya pedang ini. Suaranya memekakkan telinga, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak, dan aura yang keras melonjak ke segala arah seperti tsunami. Orang-orang di puncak gunung memandang ke langit dengan kaget, dengan wajah mereka yang bersinar terang seperti matahari. Kekuatan pedang Erikkin, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi, jatuh dengan berat ke di Marto Zhao, dan kemudian aliran cahaya dan udara yang ganas menyelimuti daerah ini. Pedang ini mengerikan, tidak seperti yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Erikkin sangat kuat. Dia sama sekali tidak berperilaku seperti pejuang kebanggaan muda. Di Marto Zhao terkena pedang ini, aku khawatir dia tidak akan selamat. Di tengah diskusi orang-orang, aliran udara berangsur-angsur stabil di tengah udara yang kacau, dan kecemerlangan menghilang. Semua orang melihat ke atas. Tubuh di Marto Zhao benar-benar lenyap dari posisinya semula. Hanya rantai energi vitalitas yang tersisa, membuktikan bahwa dia pernah ada. Di Marto Zhao dihancurkan menjadi bubuk. Ada orang yang terkejut, sulit dipercaya. Tidak. Lihat titik cahaya keemasan itu. Seseorang juga berseru. Ketika semua orang melihatnya, mereka hanya melihat posisi di atas rantai. Dalam kehampaan, awan emas berangsur-angsur muncul, dan cahaya keemasan terus meluas, dan sesosok orang keluar dari situ. Erikkin, kamu memang sangat kuat. Di Marto Zhao menyipitkan matanya, dan token emas yang mengapung di sampingnya hancur. Jika tidak memiliki token ini, aku khawatir aku sudah akan dibunuh olehmu. Kamu memiliki begitu banyak harta, aku juga ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa kamu keluarkan. Erikkin tersenyum tipis, pemandangan ini tidak melebihi ekspektasinya. Di Marto Zhao bisa melintasi zona inti ini, dengan mengandalkan berbagai harta karun. Tapi kamu juga akan berhenti sampai di sini saja. Di Marto Zhao mendengus, telapak tangannya memukul di kehampaan, dan raungan keras tiba-tiba terdengar. Lalu tubuh biru besar keluar dari kehampaan, suhu langit dan bumi turun tajam, dan orang-orang di puncak gunung merasa sangat dingin, hawa dingin melanda datang. Itu adalah binatang dewa kilin milik di Marto Zhao. Erikkin, keluarkan Phoenix-mu, dan lawan aku untuk pertarungan sehidup dan semati. Di Marto Zhao terbang, menginjak kilin, dan bergegas menuju Erikkin. Ketika binatang itu melihat Erikkin, dia juga meraung, membuka mulutnya dan memuntahkan kabut es yang sangat besar, seperti gelombang yang menggulung, dan menyapu sekitar. Udara dibekukan oleh kabut es ini. Rantai energi vitalitas menyentuh kabut es dan langsung putus. Bahkan pedang mimpi di samping Erikkin juga sedikit gemetar. Semua orang mendongak, dan hati mereka gemetar. Binatang Dewa Kilin adalah metode terkuat di Marto Zhao, dan sekarang dia bisa melakukan segala kemungkinan. Apakah Erikkin masih bisa menahannya? Pada saat awan kabut es biru menghantam Erikkin, dengungan yang tajam bergema di seluruh dunia. Dalam kehampaan, seekor burung Phoenix dengan sayap emas di sekujur tubuh muncul. Tubuhnya sangat besar, melintasi langit dan bumi.
Menghadapi kabut es, Phoenix emas melebarkan sayapnya dan mengepakkannya dengan ringan. Dalam angin kencang, bintang berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya tersebar, bertabrakan dengan kabut, dan tiba-tiba kedua aura itu menghilang pada saat bersamaan. Eric Kin ternyata juga memiliki binatang buas, dan itu adalah Phoenix. Dan itu adalah binatang dalam kondisi sempurna, seperti kilin milik Di Marto Zhao. Terdengar suara energi dingin di sekitar lokasi kejadian, dan semua orang kaget. Andrew Zhu dan yang lainnya memandang Eric Kin dengan penuh semangat. Dalam situasi yang sama memiliki binatang tingkat atas, Eric Kin sepenuhnya menghapus jarak dengan Di Marto Zhao. Menghadapi adegan tersebut, Di Marto Zhao hanya mencibir. Phoenix milikmu memang sudah level atas, tetapi menurutmu apakah aku telah makan dan minum dengan santai selama setengah bulan terakhir? Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, kekosongan itu bergetar lagi. Di mata semua orang yang ngeri, 5 tubuh besar muncul lagi. Eric Kin juga menyipitkan matanya sedikit, dan matanya melihat ke arah monster iblis yang muncul ini. Binatang roh ini mirip dengan naga air Yan Tuo atau elang raksasanya, termasuk tingkat tinggi juga, tetapi jika jumlahnya cukup banyak, mereka secara alami dapat menyebabkan cukup banyak masalah untuknya. 6 kepala melawanmu yang sendiri saja, bahkan jika kamu adalah Phoenix, aku akan membunuhmu hari ini. Di Marto Zhao agresif, kilin meraung, dan 6 binatang raksasa mengepung Phoenix. Menghadapi pengepungan 6 raksasa, Phoenix terus menjerit dan melawan. Namun, kamu pikir hanya kamu yang memiliki penolong. Lalu, Eric Kin mencibir setelah terpana sesaat. Dia juga menghembuskan aura dan menuju ke dalam kehampaan. Kehampaan segera bergetar hebat, dan tubuh besar perlahan terbang keluar darinya. Ini adalah naga biru dengan tanduk ganda di kepala dan sisik di sekujur tubuhnya. Setelah muncul, ia meraung, dan raungan naga mengguncang langit, dan seluruh tubuh bersinar dengan cahaya ilahi, mengguncang area sekitarnya. Binatang dewa kedua, Eric Kin ternyata memiliki naga dan Phoenix. Dalam tatapan mata Di Marto Zhao yang luar biasa, naga hijau langsung ikut berperang. Di antara jeritan naga dan burung Phoenix, 5 hewan tingkat tinggi Di Marto Zhao bukanlah lawan sama sekali, dan mereka berteriak dan jatuh. Kilin juga tidak lagi seberani dulu. Sebagai binatang dewa, yang awalnya tidak sebagus Phoenix, apalagi naga hijau. Kilin itu terus terserang mundur, mengerang, dan ada aliran darah keluar, auranya perlahan-lahan hilang. Raut wajah Di Marto Zhao berubah drastis, dan dia bergegas menuju ke arah naga dan burung Phoenix. Eric Kin menunjukkan sarkasme, dan sosoknya berkedip. Begitu Di Marto Zhao menangkis naga hijau, ia diinjak punggungnya oleh Eric Kin dan langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Kilin juga tidak tahan dengan pengepungan 2 binatang dewa, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke tengah alis Di Marto Zhao. Buong! Di Marto Zhao jatuh ke tanah, menghancurkan lubang yang dalam di puncak gunung, dan sekumpulan asap membubung ke langit. Semua orang diam, dan mereka menatap Eric Kin yang berdiri dengan bangga di udara. Mereka awalnya mengira bahwa pertempuran ini akan dapat ditebak dengan mudah, yang menang adalah Di Marto Zhao. Namun, kekuatan Eric Kin benar-benar menumbangkan imajinasi mereka. Di Marto Zhao yang sudah sebulan berada di zona inti itu hancur dan tak bisa menandinginya. Kemudian, seberkas cahaya terbang keluar dari lubang yang dalam, dan baju besi emas Di Marto Zhao rusak dan tubuhnya terluka. Dia hancur dan terus menatap Eric Kin dengan ganas. Eric Kin, aku tidak menyangka kamu bisa mendorongku ke titik ini. Dia tersenyum sedih, seolah sudah gila. Awalnya, aku berencana mengeluarkan benda ini sebelum kamu mati untuk membuat kematianmu lebih menyakitkan, tapi sekarang sepertinya ini juga waktu yang tepat. Eric Kin terbang perlahan sambil memandang Di Marto Zhao,
Dia juga ingin tahu trik apa yang akan dimainkan di Marto Zhao. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.